Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan masuk ke subtema baru pada tema 7, yaitu tentang indahnya keragaman budaya di negeriku. Baik, kita masuk ke perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar tentang lomba tari daerah antar pelajar di sekolah dasar. Nah, perlombaan tari daerah ini bertujuan untuk mengenalkan kebudayaan dari wilayah Indonesia, khususnya tari daerah. Nah, di Indonesia ini sangat kaya akan kebudayaan. Akan tetapi, akhir-akhir ini kebudayaan asli, khususnya tari daerah, kurang diminati oleh generasi muda. Nah, oleh karena itu, kalian sebagai generasi muda hendaknya mencintai dan selalu menjaga setiap kebudayaan asli yang ada di wilayah Indonesia. Selanjutnya kita masuk di materi gaya listrik. Benda yang terdiri atas bagian-bagian lain yang lebih kecil. Bagian dari suatu benda itu sering disebut juga dengan partikel. Nah, bagian terkecil dari suatu benda ini yang sudah tidak dapat dibagi lagi, itu yang dinamakan dengan atom. Nah, keberadaan listrik tidak dapat dilihat secara langsung. Adanya listrik dapat diketahui setelah dia berubah menjadi bentuk energi lain, misalnya menjadi energi panas, energi cahaya, ataupun energi bunyi. Baik, pada dasarnya muatan listrik ini ada dua, dan keduanya ini saling berlawanan. Jenis kedua muatan listrik ini adalah muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Muatan listrik negatif ini disebut elektron, sedangkan muatan listrik positif disebut proton. Nah, jika kedua muatan listrik yang berlawanan ini dia bertemu, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik itu yang disebut dengan gaya listrik. Nah, selanjutnya gaya listrik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu listrik statis. Listrik statis adalah energi yang dikandung oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, contohnya ada penggaris. Ketika penggaris digosokkan dengan kain wol, dia akan menghasilkan listrik statis. Yang kedua yaitu baju yang digosok berulang kali oleh setrika juga akan menghasilkan listrik statis. Ketiga yaitu balon yang sudah ditiup dan digosok kain. Nah, berikut adalah gambar dari contoh listrik statis. Selanjutnya yang kedua ada listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini itu adalah listrik yang bisa bergerak. Cara untuk menghitung kuat arus pada listrik dinamis yaitu dengan membagi muatan listriknya dengan waktu, di mana satuan waktu muatan listrik itu disebut coulomb dan satuan waktunya dipakai detik. Selanjutnya kita masuk ke manfaat gaya. Nah, gaya listrik ini ditandai dengan menyalanya peralatan elektronik. Nah, apa itu peralatan elektronik? Yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Contohnya di sini ada AC atau air conditioner. Selanjutnya ada kipas angin, setrika, dan lemari es. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi hanya beberapa saja yang Bu Guru masukkan. Selanjutnya, energi listrik ini merupakan bentuk energi yang paling banyak gunanya karena dia dapat diubah menjadi berbagai macam bentuk energi lain. Contoh bendanya yaitu lampu. Lampu ini dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Selanjutnya, contohnya ada setrika. Nah, setrika ini dia mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, contoh yang ketiga ada kipas angin. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, adapun pada televisi, energi listrik ini diubah menjadi energi cahaya
bunyi, dan energi panas. Selanjutnya kita masuk di sumber energi listrik. Nah, sebelum kita masuk di sumber energi listrik, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sumber energi. Sumber energi adalah benda yang dapat menghasilkan energi. Nah, sedangkan benda penghasil energi listrik itu disebut dengan sumber energi listrik. Jadi benda yang menghasilkan energi listrik dinamakan sumber energi listrik. Nah, ini adalah contoh dari sumber energi listrik. Ada baterai, ada aki, ada dinamo, dan terakhir ada generator. Selanjutnya kita masuk di materi pola lantai gerak tari. Nah, berbicara tentang gerak tari, kita sudah pernah lihat bagaimana seseorang atau suatu kelompok memperagakan tari-tarian. Saat penari memperagakan suatu tarian ini, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Nah, jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Nah, garis imajiner ini dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Nah, garis imajiner ini disebut dengan pola lantai. Jadi pengertian dari pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Nah, ada beberapa macam dari pola lantai. Yang pertama yaitu pola lantai vertikal. Vertikal berarti dia lurus. Selanjutnya ada pola lantai horizontal. Ini horizontal, mendatar. Selanjutnya pola lantai diagonal. Diagonal itu dia menyilang, seperti menyilang, menyerong. Selanjutnya yang terakhir ada pola lantai melingkar. Jadi dia seperti berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya kita masuk di pola lantai pada tarian daerah. Jadi tiap tarian itu memiliki pola lantainya yang berbeda-beda. Seperti yang pertama tari kuda lumping, di pola lantainya. Yang kedua ada tari piring, pola lantainya seperti menghadap ke depan. Yang terakhir ada tari pakarena. Ini pola lantai dari setiap tarian-tarian daerah. Oke, selanjutnya kita masuk ke memperagakan tari. Dalam memperagakan gerak tari, kita bisa mempraktikkan seperti berikut. Di sini ada gambar latihan gerak kepala sambil menunduk. Selanjutnya ada latihan gerak membentuk angka 8 tidur. Yang ketiga ada latihan gerakan tangan. Yang keempat ada latihan mengayunkan lengan, latihan menggerakkan badan bagian atas, latihan menggerakkan badan secara utuh, dan latihan gerak kaki berjalan menyilang. Itu tadi bagaimana memperagakan tari, langkah-langkahnya. Selanjutnya dalam memperagakan gerak tari biasanya ada iringan di dalam gerak tari tersebut. Nah, iringan dalam tari ini memegang peranan penting. Adanya iringan dapat memberikan kesemarakan dan kedinamisan karya tari. Nah, dalam iringan gerak tari ini dibagi menjadi dua. Ada iringan internal. Iringan internal ini yaitu iringan yang berasal dari dalam diri penari. Contohnya yaitu bisa berupa tepukan atau nyanyian. Selanjutnya yang kedua ada iringan eksternal. Iringan eksternal ini dia berasal dari luar diri penari. Contohnya yaitu dengan memainkan sebuah alat musik. Contohnya di sini ada gamelan, ada sasando, angklung, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk di keragaman rumah adat di negeriku. Nah, setiap provinsi di Indonesia ini memiliki rumah adat dengan model arsitektur yang unik.
Selain itu, bangunan rumah adat memiliki makna dan simbol tertentu sesuai dengan kepercayaan masyarakat adat setempat. Nah, contohnya sini Bu Guru hanya ambil beberapa contoh rumah adat. Nah, yang pertama ini adalah rumah adat yang dinamakan dengan rumah tongkonan. Nah, rumah tongkonan ini adalah rumah adat dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, rumah ini memiliki ciri khas, antara lain bentuk rumahnya ini dia terbuat dari kayu. Nah, ukuran pintunya ini kecil, di sini ada pintunya kecil, dan atap rumahnya tebal, dan ini terbuat dari bambu yang disusun agar suhunya lebih hangat. Dan rumah ini dia berorientasi ke arah utara dan selatan. Selanjutnya ada rumah kedua, ada rumah gadang. Rumah gadang ini adalah rumah adat dari masyarakat Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Nah, ciri khas dari rumah adat ini itu dia memiliki atap yang menyerupai tanduk kerbau dan terbuat dari ijuk. Nah, rumah gadang ini dia berbentuk persegi panjang, ya, bentuknya persegi panjang dan membesar ke atas. Membesar ke atas ini bentuknya seperti trapesium terbalik. Nah, rumah gadang ini dia berbentuk seperti panggung. Selanjutnya yaitu ini kalian pasti sudah pada tahu, yaitu ini adalah rumah honai. Rumah honai ini adalah rumah adat yang berasal dari Papua. Ciri khasnya yaitu dia memiliki tinggi 2-2,5 meter dan bisa dihuni 5-10 orang. Nah, atapnya ini dia berbentuk setengah bola dan terbuat dari jerami. Nah, tujuannya apa? Dia berbentuk bulat untuk mengurangi suhu dingin maupun tiupan angin yang kencang. Nah, tiang rumah dari honai ini dia terbuat dari kayu besi. Di tengah-tengah rumah itu dia disiapkan tempat untuk menyalakan api untuk menghangatkan penghuni rumah. Nah, untuk dinding-dinding rumah ini dia terbuat dari papan kayu tanpa jendela, jadi hanya ada pintu saja. Baik, selanjutnya di sini ada contoh-contoh lain dari rumah adat di Indonesia. Ada rumah adat Jambi dinamakan dengan rumah panggung. Selanjutnya ini rumah adat Bengkulu. Ada rumah adat Bali dinamakan dengan gapura. Selanjutnya ini rumah adat Kalimantan Selatan. Ini rumah adat dari DKI Jakarta, yaitu rumah kebaya. Selanjutnya rumah adat Kesepuan Cirebon. Ada rumah adat Jawa Tengah, biasa disebut dengan rumah joglo. Nah, selanjutnya selain dari rumah adat, keragaman rumah adat yang ada di Indonesia juga terdapat keragaman dari pakaian adat. Nah, pakaian adat adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Pakaian adat di tiap daerah ini berbeda-beda. Beberapa pakaian adat dia memiliki nama. Misalnya pakaian adat dari Jambi. Ini contoh dari pakaian adat di Jambi. Nah, pakaian adat Jambi ini disebut dengan baju kurung tanggung berlengan panjang. Ini untuk baju laki-lakinya. Nah, baju adat ini dia terbuat dari kain bludru warna merah diberi sulaman benang warna emas. Laki-laki suku Melayu Jambi saat berpakaian adat dia mengenakan penutup kepala. Ini penutup kepalanya yang disebut dengan lacak. Sementara itu, pakaian adat perempuan terdiri atas sarung songket, ini sarung songket, dan selendang songket, ini berwarna merah. Pakaian adat Jambi kaum perempuan ini disebut dengan kurung tanggung bersulam benang emas dengan motif hiasan bunga melati, kembang tagapo, dan pucuk rebu. Nah, perbedaan antara pakaian laki-laki dan pakaian perempuan itu terletak pada bentuk motif yang lebih besar pada teratai di dada. Nah, selain pakaian adat dari Jambi,
Ada juga pakaian adat dari daerah lain, yaitu ini dari Jawa, selanjutnya dari suku Dayak, ini dari Bali, dan yang terakhir dari Provinsi Papua. Nah, untuk menjaga kelestarian pakaian adat ini, ada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk kelestarian dari pakaian adat di Indonesia. Yang pertama yaitu kita harus bangga menggunakan pakaian adat setempat. Yang kedua, mengadakan festival pertunjukan pakaian adat secara rutin. Yang terakhir yaitu kita dapat memperkenalkan pakaian adat yang dimiliki di Indonesia kepada dunia internasional. Baik, selanjutnya kita masuk di keragaman kesenian daerah. Nah, tari daerah ini merupakan salah satu unsur dari kebudayaan daerah. Tari daerah dimaksudkan sebagai tarian yang berasal dari daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia. Tiap daerah ini memiliki tarian yang berbeda-beda. Nah, di sini ada tabel tari daerah yang berasal dari provinsi-provinsinya masing-masing. Selanjutnya kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Baik, kita masuk di keunikan tari daerah. Jadi tiap daerah ini memiliki tari daerah beserta dengan keunikannya masing-masing. Nah, di sini Bu Guru hanya ambil 2 contoh. Yang pertama yaitu ada tari Mesare Sare. Dia berasal dari Banda Aceh, Nanggo Aceh Darussalam. Ini contoh dari gambar tarinya. Nah, nama tarian ini sesuai dengan gerakan para penari yang menggambarkan orang yang sedang bekerja menarik jala bersama-sama dan gerakan orang menanam padi. Selanjutnya yang kedua ada tari Pakarena. Nah, tari ini dia terdapat di daerah Goa, Selayar, Bulukumba, serta Makassar. Nah, ini contoh dari tarian, dia identik dengan kipas. Nah, tarian ini dia bermula sebagai tarian untuk pemujaan terhadap alam goib. Nah, setelah daerah ini dimasuki oleh agama Islam, maka tarian Pakarena ini dia dirubah menjadi tari adat dan berkembang di dalam istana. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Cukup sekian. Sebelum Bu Guru tutup, maka kita mereview kembali pembelajaran kita hari ini. Apa yang telah kamu pelajari? Yang pertama yaitu tentang gaya listrik. Nah, gaya listrik tadi adalah gaya yang timbul akibat adanya aliran arus listrik. Selanjutnya kita masuk, tadi sudah belajar tentang pola lantai. Pola lantai itu garis imajiner yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Nah, selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang keragaman rumah adat di Indonesia, keragaman pakaian adat di Indonesia, dan keragaman kesenian daerah di Indonesia. Baik, itu saja materi kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk di subtema 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.